Minggu 22 Maret 2020 merupakan hari ke-7 dari isolasi diri di rumah. Segala aktivitas dialih pindahkan untuk dilakukan di rumah aja, seperti yang dilakukan oleh salah satu mahasiswi untuk memenuhi tugas mata kuliahnya. Membaca merupakan kegiatan meresepsi, menganalisis, menginterpretasi yang dilakukan oleh pembaca untuk mendapatkan informasi yang disampaikan penulis melalui media tulisan. Kajian membaca ini dikenal dengan banyak jenis membaca. Yang pertama, ditinjau dari segi terdengar tidaknya suara pembaca. Terdapat dua bagian, membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring merupakan proses mengomunikasikan isi bacaan secara nyaring kepada orang lain, mengandalkan kemampuan mata, mulut, dan otot-otot serta latihan khusus. Sedangkan membaca dalam hati merupakan membaca dengan suasana tenang, mengandalkan kemampuan mata dan otak. Yang kedua, ditinjau dari segi bahan bacaannya terdapat dua bagian, membaca ekstensif dan membaca intensif. Membaca ekstensif merupakan membaca yang dilakukan secara luas dan bebas. Terbagi menjadi 3 jenis, membaca survei, sekilas, dan dangkal. Membaca survei merupakan kegiatan prabaca untuk mencari daftar pustaka, daftar isi, ataupun sub-sub yang diinginkan. Membaca sekilas merupakan membaca cepat poin-poin penting yang terdapat dalam suatu teks untuk memperoleh simpulan. Membaca dangkal tidak memperoleh pengetahuan, hanya sebatas kesenangan saja, seperti membaca cerita, novel, ataupun teks drama. Membaca intensif merupakan membaca yang dilakukan secara saksama, terencana, untuk menumbuhkan sikap kritis bagi pembacanya. Yang pertama, membaca teliti merupakan membaca yang dilakukan untuk mencari gagasan yang terdapat dalam suatu teks. Yang kedua, membaca pemahaman merupakan memahami norma, pola, atau unsur yang terdapat dalam kesastraan, misalnya membaca resensi novel. Yang ketiga, membaca ide, membaca untuk mencari sebuah jawaban yang terdapat dalam pertanyaan teks. Yang keempat, membaca kritis merupakan membaca secara evaluatif dan analitis, seperti membaca berita yang sedang viral. Yang kelima, membaca bahasa asing. Membaca bahasa asing ditujukan untuk menambah kosakata dalam bahasa asing. Yang terakhir, membaca sastra. Membaca untuk kajian atau studi dalam sastra. Yang ketiga, ditinjau dari kedalaman atau levelnya terdapat menjadi 3 bagian. Membaca literer. Literer merupakan membaca untuk menangkap isi pesan hanya sekilas saja, seperti yang terdapat pada pengumuman atau woro-woro. Yang kedua, membaca kritis merupakan membaca yang dilakukan untuk memberikan penilaian secara adil dan bijaksana. Yang ketiga, membaca kreatif merupakan membaca ide satu dengan ide yang lain yang disampaikan penulis untuk mengembangkan sebuah ide baru. Sekian berita yang dapat dilaporkan hari ini. Saya Dewi Indasari, pamit undur diri. Terima kasih dan tetap berhati-hati.